Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Di konten ini, gue mau coba membahas pertandingan hidup dan mati untuk timnas Indonesia. Lawan Guinea, peluangnya seperti apa? Kira-kira ini lawan sekuat apa? Gue udah punya catatannya beberapa di sini. Dan Sintayong pernah menghadapi tim sekelas dia atau enggak. Jadi gue akan mencoba mengupdate berita-berita terbaru juga mengenai timnas kita, siapa yang bisa main, siapa enggak, siapa yang dipanggil. Jadi banyak banget kayaknya. Cuman gue nggak akan berlama-lama. Pembahasannya kayaknya ini pembahasan yang cukup singkat, tapi gue akan mencoba untuk lebih padat dan berisi aja. Sebelum gue ke sana, gue mau mengumumkan ini adalah pertama kalinya gue mengeluarkan brand gue. Ya salam, mana ya? Ya salam, Alka Parfum. Ini parfum racikan gue sendiri, bentuk kemasannya seperti ini. Ini yang tersegel dan yang tidak tersegel. Ini udah gue buka soalnya. Jadi ini adalah minyak wangi 50 ml. Wanginya sih luar biasa banget. Lo jangan meragukan untuk hal minyak wangi ke gue gitu. Jadi ketahanannya juga luar biasa. Ketahanannya sampai mungkin lebih dari 12 jam kurang lebih. Wanginya seger banget. Ya ini gue baru launching di video ini. Jadi gue pengen kalian nyobain beli produk gue ini, bantu gue. Di Tokopedia ada caranya. Tokopedianya udah gue taruh di deskripsi. Jadi kalian ke deskripsi, nanti linknya ada di sana. Terus kalian pakai, kalian cobain. Nanti di video berikutnya kalau barangnya udah nyampe, lo kasih tau ke gue. Enak apa enggak? Apa yang harus diperbaiki? Tapi gue rasa sih ini yang terbaik yang pernah gue racik. Ya salam. Oke. Beres parfumnya, gue mau lanjut ke kontennya. Sekarang, pertandingan tanpa penonton. Ini sangat menyedihkan untuk kita tanpa penonton. Karena, masalah keamanan. Gue heran ya, apa di sana lagi ada kerusuhan? Infonya memang di sana katanya lagi ada ancaman-ancaman bom atau apa. Tapi pertandingan ini, bukan pertandingan yang besar. Kayaknya minim juga. Stadionnya pun kecil, kapasitas cuma ratusan orang rasanya. Tanggung amat gitu tanpa penonton. Padahal itu kalau nggak salah di sana lagi hari libur. Jadi warga Indonesia yang ada di sana itu harusnya sih bisa dapat hiburan untuk nonton timnasnya berlaga gitu. Cuman sayang aja, gue nggak tahu. Mungkin PSSI lagi banding atau enggak atau nerimain. Ini kita akan lebih kuat ketika kita dapat nonton gitu. Karena kalau gue lihat ya, gue timbang-timbang dari segi materi pemain, kayaknya dia lebih di atas kita gitu. Dia lebih kuat dari kita. Fisiknya semua dia kayaknya lebih unggul dari kita. Nah, kita bisa mendapatkan ekstra tambahan keunggulan itu dengan hadirnya penonton. Tapi sayang banget ketika keputusan ini baru dikeluarkan statementnya oleh pihak dari PSSI dari FIFA sebenarnya, tapi baru dikonfirmasi oleh pihak Guinea-nya. Dari PSSI kita belum merilis apa-apa tentang itu. Mungkin masih ada lobby-lobby, gue nggak tahu. Ya kita tunggu aja keputusan resminya dari PSSI. Oke. Terus kita kedatangan 2 pemain, informasinya kemungkinan besar informasi terakhir yang gue dapat kalau Elkan Bagot dia bisa gabung sama Dewangga. Tapi keduanya ini sebenarnya dia baru sembuh dari cedera kan, kedua pemain ini. Cuman nggak apa-apa, kayaknya udah pulih dan ya memang kita sangat membutuhkan si Elkan Bagot ini karena informasinya Justin Hubner itu dia lagi balik ke klubnya. Balik dulu ke klubnya atau berangkat lagi, atau memang sama klubnya nggak dikasih karena klubnya membutuhkan. Tapi terakhir kata Coach Nova Arianto itu pihak PSSI atau timnas ini lagi melobi ke klubnya untuk menyerahkan si Justin Hubner karena penting banget orang ini. Selain dia menjadi kapten kita di pertandingan terakhir, ada kesalahan satu tapi nggak menggugurkan 1000 kebaikan dari dia atau 1000 yang bagusnya dari dia gitu. Sangat amat bagus. Gue bahkan nggak dapat kejelekan dari si Justin Hubner kecuali emosinya aja. Karena hampir banget di pertandingan lawan Irak kalau nggak salah dia terpancing banget emosinya kasar. Gue khawatir kalau itu kejadian kayak Rizky Ridho yang sampai akhirnya kena kartu merah terus berdampak sampai sekarang ketika tim membutuhkan terus lo melakukan kelakuan yang sia-sia, itu merugikannya. Bukan merugikan pribadi, tapi merugikan merugikan negara Indonesia itu. Jadi harus lebih berhati-hati. Tapi di lain sisi itu sangat amat bagus untuk si Justin Hubner. Dan kita sangat membutuhkan dia di pertandingan hidup dan mati ini. Terus yang berikutnya
gue sebenarnya nggak mau ngebahas sih, cuman nggak apa-apa lah, sedikit aja. Masalah Marcelino, gue nggak tahu itu postingan dia yang hahaha negara lucu itu bener atau enggak yang di story-nya, karena gue nggak ikut member dia. Gue ikut membernya pemain-pemain yang lain. Gue ikut membernya Hernando, gue ikut membernya. Terus gue Rafa, terus Ivar, gue semua ikut. Sampai Tom Haye orang Mangun gue ikut juga member apa di IG-nya. Tapi kalau dia enggak, jadi gue nggak bisa memastikan kalau itu berita yang benar. Tapi kalau benar, kurang etis lah ketika lu melawan arus apa namanya supporter Indonesia. Supporter Indonesia tuh nggak bisa dilawan sebenarnya. Kayak waktu itu Hoki Caraka juga sempat ngelawan arus, susah juga, babak belur juga dia herannya. Nah sekarang Marcelino mengulangi hal yang sama. Kalau harusnya sih dia mengintrospeksi diri ya. Apa dia orang-orang bilang kalau dia bermain egois, ya harusnya dia lihat egois apa enggak gue. Bukan malah menolak pernyataan dari ratusan ribu komentar di Instagramnya. Ya masa iya ratusan ribu komentar itu semuanya salah, kan pasti ada yang benar. Harusnya dia lihat, dia tanya temennya atau dia tanya ke pelatihannya, emang gue main seegois itu apa enggak, atau itu hal yang standar di sepak bola. Harusnya idealnya seperti itu, bukan malah mengcounter yang itu malah jadi bumerang lagi, malah jadi dihajar lagi. Orang tadinya udah surut, lo bikin kayak gitu ya malah dihajar lagi. Jadi nasihat untuk adik-adik yang masih muda, tenang aja, jangan emosi, apa-apa sabar. Witan Sulaiman kurang apa itu, dibombardir, dibully segala macam. Itu orang nyengir aja. Tapi akhirnya apa? Akhirnya dia bisa bangkit. Akhirnya semua supporter timnas mencintai dia lagi dan dia bisa membuktikan dengan skillnya. Nggak ada banyak omong, tapi dia buktikan dengan skillnya. Jangan banyak omong-omong, tapi skillnya justru ngerugiin negara gitu. Jangan. Untuk yang lain ini menjadi pelajaran. Oke, gue mau lanjut ke materi berikutnya. Ini ada Philippe Troussier. Tahu siapa dia? Dia adalah mantan pelatih Vietnam yang kita bantai berkali-kali itu. Dia bikin statement. Sebenarnya statementnya bukan nyinyir, tapi statementnya itu apa namanya menasehati kita. Bagus juga. Dia bilang kayak gini. Kemungkinan menang untuk timnas Indonesia sangat kecil. Yang pertama, sepak bola Afrika itu sekarang lagi berkembangnya. Dan Prancis sebetulnya bukan tempat yang asing buat warga Afrika. Dan Prancis itu menjadi tempat yang asing untuk negara-negara Asia. Jadi banyak banget orang Afrika, bahkan timnas timnas Prancis pun itu isinya orang-orang Afrika. Jadi orang Afrika ke Prancis tuh nggak aneh gitu, jadi umum banget. Nah kita, menurut dia kalau kita tempat itu nggak adil buat negara dari Asia. Sedangkan dari Prancis itu dari negara Prancis itu seperti menjadi negara kedua untuk orang-orang dari Afrika. Jadi kita udah banyak kalahnya dari segi non teknis gitu. Nggak tahu dari segi teknisnya gimana, nanti gue akan bahas ke sana. Oke? Tapi Sintayong dalam sejarahnya dia juga udah banyak mengalahkan tim-tim dari Afrika. Banyak banget lu sebutin. Hampir semua tim Afrika itu pernah dilawan sama Sintayong dan rekornya keren. Dia imbang 2 kali melawan tim Afrika dan dia menang 6 kali melawan tim Afrika. Ini rekor yang luar biasa. Dulu zaman Sintayong ngelatih Korea U20 di Piala Dunia, dia pun bahkan mengalahkan Guinea, tim yang akan kita lawan, U20-nya itu dengan skor 3-0. Mutlak banget. Jadi Sintayong pernah mengalahkan tim ini di kelompok umur U20 dan ada besar kemungkinannya kita juga bisa mengalahkan. Gue ya tetap berharap, tapi nggak tahu ya. Gue ini juga timnya hebat. Nanti gue akan bacakan. Dia banyak banget yang main di Eropa. Gue akan sampai ke sana. Oke? Sekarang kita masuk ke peta kekuatan dari si Guinea-nya. Guinea juga jadi tim debutan di Piala Afrika U23. Pertama kali juga dia main di sini, sama kayak kita. Kita di Piala Asia juga pertama kali. Mereka pun pertama kali di Piala Afrika main di U23. Dan dia, kerennya apa? Dia mendapatkan gelar Fair Play Award. Jadi dengan tim yang bermain paling fair play dan tim yang bermain paling disiplin di Piala Afrika U23. Ini mengerikan banget ini. Terus dia dikalahkan sama kayak kita nasibnya, dikalahkan oleh Mali. Cuman dia lewat adu penalti, sepanjang pertandingannya 0-0 sampai ke adu penalti dan dia dikalahkan di adu penalti. Kalau udah kalah adu penalti itu udah bukan melulu dari skill, ada keberuntungan, ada mental di sana. Jadi lawan Mali aja rasanya dia masih bisa ngimbangin gitu. Gue bukan pesimis ya, gue mencoba realistis. Tapi harapan nggak ada yang nggak mungkin. Kita pernah mengalahkan tim-tim yang kita anggap hebat juga kok. Oke? Terus pemain mereka juga banyak yang main di Eropa. Ini yang tadi gue bilang. Jadi ada si Al-Gassime Bah namanya. Ini di Olympiakos. Gue nggak tahu Olympiakos A atau B-nya. Tapi apapun itu dia di Olympiakos.
si Alga si Mebah, dan dia bagus banget mainnya memang. Terus ada Selu Diallo, Deportivo Alaves, lumayan juga. Ada Muhammad Soumah, itu di Gent dia main. Ada Madio Keita di Auxerre B, tapi rata-rata pada main di B. Terus ada di Valencianes, Silasanya Diakhaby, sama ada beberapa lagi lah pemain-pemain yang dia bermain di Eropa. Ada yang level utamanya, ada yang level di B-nya. Berikut pun pemain kita juga kalau kita ada Tom Haye dan lain-lain, kita bermain di level utamanya. Tapi sekarang yang ada sekarang ini hanya siapa? Nathan yang bermain di level utama, terus Justin Hubner level utama, Elkan Bagot nggak di level utama, Rafa juga enggak, Ivar Jenner juga enggak. Jadi Ivar Jenner di level utama ya? Apa di kelompok umur deh? Gue nggak tahu deh. Tapi ya masih ada kemungkinan lah, masih ada kemungkinan. Gue nggak seoptimis sebelumnya sih memang. Ini rasa yang gue rasain ya. Mungkin ada perubahan ketika nanti misalkan Elkan Bagot jadi gabung, Dewa nggak gabung, Justin Hubner dikasih izin sama klubnya, mungkin kekuatan kita akan bertambah. Gitu. Oke, di level senior peringkat FIFA dia itu ke-76 dunia, jauh banget memang sama kita. Tapi nggak bisa menjadi landasan. Itu peringkat FIFA itu untuk senior. Kelompok umur nggak. Sekarang, ambil contoh, siapa? Irak lah, anggap ambil Irak. Irak level kelompok umurnya itu biasa aja mainnya. Bahkan kita sebenarnya bisa menang lawan dia. Tapi di level seniornya agak menyulitkan gitu. Dan rankingnya juga cukup jauh sama kita. Jadi nggak bisa barometer ranking peringkat dunia yang senior terus dijatuhin ke kelompok umur, nggak ada kaitannya. Oke? Sekarang yang tadi gue bahas tadi udah gue singgung sedikit. Justin Hubner balik, PSSI seperti biasa akan melakukan jurus jitunya, jurus saktinya untuk melobi-lobi, dan gue sangat amat yakin dengan kekuatan Pak Erick Thohir ini bisa melobi. Bahkan Nathan kemarin aja di lobi itu bisa sampai sekarang, bahkan dia dimintanya seminggu lewat masuk ke sistem gugur, di lobby lagi, dikasih lagi. Dan sekarang malah minta tambah bonus, sampai ke Perancis juga masih di lobby lagi dan dikasih lagi. Memang sakti banget nih ketua umum kita. Oke, terus apa lagi? Ada si pemain abroad-nya yang masih bisa bela timnas selain si Justin Hubner yang tadi masih ragu-ragu. Ada Ivar Jenner, ada Rafa juga masih bergabung di sana. Ada Marcelino Ronaldo. Ada Marcelino juga gabung, ada Arhan juga masih gabung di sana. Ini pemain yang main di luar negeri ya. Terus ada Nathan Joe juga kelihatannya masih bergabung di sana. Tapi kalaupun dia pulang sebentar, ya jarak dari Belanda ke Prancis itu nggak jauh, deket banget. Cuma 3 jam kalau nggak salah. Jadi kemungkinan besar kalaupun dia balik, itu bukan balik untuk di klubnya, tapi dia mungkin tektok aja. Tapi kayaknya enggak sih, soalnya yang dibilang sama Coach Nova itu cuma Justin Hubner yang balik ke klubnya. Berarti Nathan masih ikut dia. Oke? Bisa menang atau enggak pertanyaannya? Ini yang dari tadi gue mau bahas. Pertanyaannya bisa menang atau enggak? Bagi gue bisa. Kenapa bisa? Ya harus yakin dulu. Harus yakin dulu dan harus optimis dulu. Masa gue ngomong nggak bisa? Nggak mungkin. Memang ada peluang di situ. Sekarang anggaplah kita ngelawan siapa? Korea. Orang semua berpikir kita bisa ngalahin Korea. Nggak bisa juga. Orang berpikir bisa nggak kita ngalahin Irak? Atau jangan Irak lah. Atau Australia lah. Semua se-Indonesia pun optimis sih, bisa. Ya bisa, maksudnya yang diucapkan. Tapi dalam hati kalian juga pasti waktu itu ngomongnya nggak bisa. Ternyata kita bisa. Kita bisa ngalahin Australia, kita bisa ngalahin Irak, kita bisa ngalahin tim-tim yang kita anggap di atas kita gitu. Ternyata dia sejajar sama kita. Nah, kali ini Guinea memang ini nggak kepantau, tapi rasanya Guinea ini nggak lebih hebat dari Australia sih. Dan dia nggak lebih hebat dari Korea juga, menurut gue. Dan rasanya dia ya bisa dikalahkan, apalagi tanpa penonton. Gue nggak tahu ya, tanpa penonton ini membuat pemain kita itu semakin pede atau menurun mentalnya. Tapi apapun itu keyakinan dan doa tetap ini di ujung tanduk banget. Ini kesempatan terakhir kita, ini hidup dan mati. Biasanya Allah itu akan membantu umatnya. Lagi-lagi kita harus berpositif thinking. Allah itu akan membantu umatnya di titik terakhir gitu. Jadi kalau misalkan sudah sampai ujung kita kesulitan, maka bantuan Allah akan datang insya Allah. Mudah-mudahan harapan terus harus kita berpikir yang baik-baik, berpikir yang positif-positif, karena ucapan kita akan menjadi doa. Jangan meremehkan tim kita sendiri, support. Kalau kritik boleh, jangan larang orang kritik, karena mereka main untuk negara,
negara itu milik kita semua, dan sudah sewajarnya ketika ada orang yang membela negara kita terus bermain mengecewakan, ya marah, itu hal yang biasa. Jangan juga dilarang orang untuk mengkritik. Jadi, nah itu yang bisa gue sampaikan untuk konten kali ini. Jangan lupa Alka Parfum, ya salam. Beli, ada di deskripsi, langsung beli dari Tokopedia. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.